Mas Hilgers memiliki ambisi besar untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika impian ini menjadi kenyataan, nama Indonesia pasti akan semakin diperhatikan di panggung dunia. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang untuk menembus kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda memiliki peluang di grup C. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin dari 6 laga. Poin yang sama juga diperoleh oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di bawahnya, dengan Indonesia unggul selisih gol. Indonesia saat ini hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Sementara itu, Jepang tampaknya menjadi kandidat kuat untuk merebut posisi puncak grup dengan koleksi 16 poin. Perlu dicatat bahwa 2 tim teratas di setiap grup dari A sampai C setelah 10 laga akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim-tim yang mengisi peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di ronde keempat. Sementara tim di peringkat kelima dan keenam dipastikan akan gugur. Mas Hilgers mengungkapkan tekadnya untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Back FC Twente ini yakin bahwa nama Indonesia akan semakin dikenal jika bisa tampil di kompetisi paling prestisius di dunia tersebut. Dia percaya bahwa para pemain Indonesia akan mendapatkan rasa hormat yang sepatutnya. Jika itu terwujud, seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola yang luar biasa, dan kami akan mendapatkan penghormatan yang layak kami terima, ujarnya dalam situs resmi FIFA. Ini akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika hal tersebut terjadi, tegasnya. Hilgers optimis mengenai kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini yakin bahwa skuad Garuda dapat menunjukkan performa yang mengesankan di sisa pertandingan. Saya merasa bahwa saat ini kami mempunyai tim yang kuat dan muda yang terus berkembang, ditambah dengan pelatih baru yang akan membantu kami menjadi pemain yang lebih baik lagi, paparnya dengan percaya diri. Saya sangat yakin, kecuali Jepang, saya rasa kami memiliki pemain-pemain yang lebih baik dibandingkan lawan-lawan kami lainnya. Saya tidak ingin membahas tim lain, tetapi saya percaya penuh pada tim kami. Dan ketika saya melihat kualitas yang kami miliki, saya yakin kami memiliki peluang yang besar. Tutupnya, timnas Indonesia berpeluang untuk melampaui rekor kemenangan yang dicatat oleh timnas Vietnam. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda masih memiliki 4 laga tersisa. Vietnam sendiri pernah mencapai babak ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan dalam 10 pertandingan mereka, Golden Star Warriors mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Mereka menuntaskan babak kualifikasi sebagai juru kunci di grup B dengan 4 poin, 8 gol tercipta, dan kemasukan sebanyak 19 gol. Sementara Indonesia kini sudah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan, terdiri dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Saat bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, Indonesia kini berada di posisi ketiga. Klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga grup C dengan total 6 poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Australia saat ini berada di posisi kedua dengan 7 poin, sedangkan Jepang memimpin di puncak klasemen dengan 16 poin. Di sisa 4 laga, Indonesia akan menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam salah satu pertandingan tersebut, Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang mencatatkan lebih dari 1 kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan selanjutnya bagi Indonesia adalah melawan Australia. Pertandingan lanjutan grup C ini akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 dengan kick-off dijadwalkan pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. 5 hari setelahnya, Indonesia akan bertanding melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia menargetkan meraih 4 poin dalam 2 laga, melawan Australia dan melawan Bahrain.
Akankah Indonesia mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini? Sangat menarik. Menjelang laga melawan timnas Indonesia pada 20 Maret 2025, Australia harus kehilangan sejumlah pemain kunci. Walaupun demikian, tim besutan Tony Popovic tetap patut diperhatikan karena masih memiliki beberapa pemain berpengaruh. Pertandingan ini merupakan match day ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sangat berarti bagi kedua tim dalam usaha mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, Australia menghadapi tantangan dengan absennya beberapa pemain penting seperti Alessandro Circati, Harry Souta, dan Jordi Bos akibat cedera. Selain mereka, Nestori Irakunda, Thomas Deng, dan Cameron Devlin juga tidak masuk dalam skuad. Meski demikian, Australia tetap merupakan tim yang tidak bisa dipandang remeh oleh Indonesia. Socceroos memiliki tradisi yang kuat dalam lolos ke Piala Dunia dan masih menyimpan beberapa pemain kunci. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Yang pertama yaitu Craig Goodwin. Craig Goodwin dikenal dengan kaki kirinya yang sangat kuat dan merupakan eksekutor utama bola mati Australia. Ia perlu mendapat perhatian khusus dari para pemain bertahan skuad Garuda. Dengan performa yang cukup baik di Al-Wehda, Goodwin telah mencetak 5 gol dan memberikan 6 assist dari 23 pertandingan di Saudi Pro League. Cukup berbahaya. Yang kedua, Jackson Irvine. Irvine diharapkan menjadi motor penggerak di lini tengah Australia. Kualitas dan level permainannya tidak perlu diragukan. Ia merupakan pemain inti dan kapten dari San Pauli dengan kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Selain itu, Irvine juga mampu merancang serangan dari posisi yang lebih dalam. Terbukti dengan 5 assist yang ia ciptakan dari 26 laga di Bundesliga. Yang ketiga yaitu Kusiniyengi. Meskipun catatan gol Kusiniyengi bersama Portsmouth yang berkompetisi di Championship Inggris tidak lebih baik dari Ole Romeni, dia tetap menjadi salah satu pemain kunci dalam tim nasional Australia. Dalam 6 pertandingan terakhir bersama Socceroos, Yengi sukses mencatatkan 6 gol. Pada bulan November 2024, saat Australia menghadapi Bahrain, dia menunjukkan kemampuannya dengan mencetak 2 gol yang membantu timnya meraih 1 poin di laga tersebut. Yang terakhir ada Matteo Ryan. Kepindahan Matteo Ryan dari AC Roma ke Lens membawa dampak yang positif bagi karirnya. Setelah jarang mendapatkan kesempatan bermain di Roma, Ryan kini dapat menikmati menit bermain yang cukup di klub barunya, Lens. Penampilannya yang solid di Liga Prancis termasuk 4 clean sheet dari 6 pertandingan tentu akan menambah rasa percaya dirinya saat menghadapi Indonesia. Hal ini menjadi aspek penting bagi Ryan sebagai kapten tim Socceroos. Bagaimana menurut kalian, wahai para Ball Breezers? Coba komen di bawah tentang harapan kamu untuk timnas Indonesia saat ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like.